Desember 2014. Jadi genap 2 tahun pada hari ini. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur dan sangat terharu dengan begitu luar biasanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya, tanpa kecuali seluruh Muslim warga Binatang Sari yang telah memberikan semuanya untuk masjid ini, telah berkontribusi untuk masjid ini, baik berupa model maupun materi, ide, gagasan, tenaga, waktu yang luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan dari masjid yang mungkin semula lebih mirip dengan aula, alhamdulillah sekitar 2 bulan terakhir kita kerja bersama-sama untuk bisa sedikit memperbaiki wajah masjid ini, dan alhamdulillah sekarang ini bisa kita rasakan bersama bagaimana rumah ibadah. Sungguh ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, dan untuk itu saya secara pribadi dan atas nama panitia dan juga atas nama takmir masjid hanya bisa mendoakan semoga masjid Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pahala berlipat ganda, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Dan beberapa leluhur yang sudah sumarik dari para pengatur yang sudah kita doakan bersama merawat kepada seluruh leluhur kita semuanya. Ustaz sudah hadir, alhamdulillah sahlan itu Ustaz Talib. Monggo, monggo. Saya lanjutkan sedikit. Monggo Pak. Jadi bagaimana yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa beberapa hal yang sudah kita kerjakan dalam pembangunan masjid ini memang belum sepenuhnya sesuai rencana, karena kalau Bapak Ibu perhatikan di sisi luar terutama bagian selatan itu masih belum diplaster ya, belum diplaster, kemudian juga penutup untuk ventilasi juga belum dipasang, dan insya Allah untuk sementara tahap yang pertama pembangunan dicukupkan dahulu ya, karena beberapa pertimbangan termasuk karena Mas Firman selaku yang lebih tukang banyak permintaan, banyak job yang lain, sehingga perlu bagi-bagi ke sana kemari. Saya kira tidak bijaksana kalau disuruh ke masjid terus ya. Dia juga punya banyak order gitu ya. Maka insya Allah kita koma dulu pembangunannya, dan akan kita lanjutkan lagi tahun depan dengan perencanaan yang lebih matang lagi. Karena dari takmir maupun dari panitia masih proses belajar, butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya supaya bisa betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa masjid ini milik kita bersama Bapak Ibu. Seluruh warga Muslim perumahan Binatang Sari memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memakmurkan masjid ini. Makanya setelah masjid ini sudah terlihat indah seperti ini, tugas selanjutnya adalah bagaimana memakmurkannya. Ketika muadzin sudah melantunkan adzan, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk segera hadir ke masjid untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Dan alhamdulillah ketika mungkin 3 bulan sebelumnya kita hanya bisa mendirikan sholat 3 waktu, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Dan beberapa waktu terakhir ini kita sudah bisa komplit 5 waktu, karena ada imam yang standby untuk waktu zuhur dan asar, yaitu Ustaz Nur Salim. Jadi monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya Ismail Marzuki, yang saya hormati pula Ketua RT 3 Bapak Asep Sukahar, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang pada malam hari ini mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan takdim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, kesehatan, inayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini atau malam hari ini bisa berkumpul di acara yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan sahabat dari beliau. Baik, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian Mujadi edisi bulan Desember, yaitu akhir tahun 2020. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Muhammad Muharram, yang keempat ada doa penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah malam, kita awali dengan pembukaan yaitu Ummul Quran. Mari Bapak-bapak kita membaca Ummul Quran al-Hadiniyah wa Quliyatin Sholiyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Ahmad Solehadin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Ustaz Alif Muharram yang bertema hati-hati merawat hati. Tapi sebelumnya izinkan kami membacakan CV beliau. Beliau nama lengkap Alif Muharram, tempat dan tanggal lahir Klaten 4 Februari 1975, alamat di Tawanginangun, RT 03 RW 07 Kebumen. Pekerjaan beliau yaitu sebagai guru. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu TK di Aba SD MI, kemudian melanjutkan di pondok pesantren sampai SMA, kemudian melanjutkan S1 yaitu di IAIN, dan melanjutkan lagi pendidikannya di UST. Moto hidup beliau yaitu bermanfaat bagi orang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktunya kepada Ustaz Alif Muharram yang menyampaikan materi hati-hati merawat hati. Kepada Bapak Ustaz Alif Muharram, ya tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW kang kula hormati, wonten pangarsanipun Bapak Ketua Takmir ugi pengurusipun kang kula hormati, wonten pangarsanipun masyarakat Villa Taman Sari. Taman Sari apa Taman Sari? Taman Sari. Oh, Taman Sari. Taman Sari itu kan Taman Sari. Nek Karang Sari itu kan Karang sing Sari. Nggih. Artinya hubungan yang indah. Jadi warga Villa Karang Sari kan kawula dihormati, monggo sepindah kula panjenengan sami muji kalih Gusti Allah bilih kula panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat saged makempal wonten ing papan panggenan menika nuju Masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu asal dari kata hijrah. Hijrah itu berarti pindah. Al-Muhajirin itu orang-orang yang pindah. Pindahnya kamu di India di masjid Al-Muhajirin. Kalau kita bercerita masalah Al-Muhajirin, pulau panjenengan sami kemutan. Muhajirin itu zaman Rasulullah SAW di Makkah niku kuatah, musuh-musuh kafir Quraisy, umat Islam masih sedikit, disiksa keluarganya, diboikot, akhirnya nopo hijrah. Orang yang hijrah namanya nopo Muhajirin. Sedangkan sampai di Madinah disambut kali kaum Ansor. Ansor niku nopo penduduk Madinah, menolong. Ansor berasal dari kata Nasoro. Nasoro niku menolong, Nasoro. Nah, nek Pak Mansur niku berarti yang tertolong. Jadi kajiannya bahasa Arab itu. Jadi kalau Mansur niku yang tertolong, yang ditolong niku Mansur. Niki bener banget nggih. Bener banget. Terus kula panjenengan sami bersyukur kali Gusti Allah dipun pinanggaken wonten ing tempat panggenan ingkang mulia. Tidak ada yang paling berkah tempatnya, tidak ada yang paling menenangkan tempatnya kecuali di masjid.
Monggo panjenengan pirsan, paling menenangkan niku teng masjid. Ya. Apa iya Pak? Iya. Saya itu. Buktine napa? Jumatan. Supun mulai khotib minggal niku pun mulai setar napa Pak? Setar tangannya niku nahan kepala. Kenapa? Tenang. Apalagi kalau khotibnya niku khusyuk, semakin tidur. Bahkan sampai komat pun tiba, Allahu Akbar, masih disenggol pun juga masih belum bergerak. Ini menunjukkan menenangkan, betul menenangkan. Ada orang yang punya penyakit tidak bisa tidur, Pak. Suruh ke masjid. Jadi ternyata masjid itu menjadikan tempat yang menenangkan. Bahkan orang pergi ke masjid setelah sholat Jumatan, terus kemudian bertemu dengan temannya, bertemu dengan saudara sama muslim, bercakap-cakap, bercerita lebih lama daripada sholatnya. Itu lebih lama bercakap-cakap sambil nopo niku Pak. Nek coro tiang wetan ini sambil klesetan niku nopo Pak? Lesehan. Itu mati. Dan saat ini pun juga Masya Allah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sama. Semoga pertemuan ini menjadikan keberkahan bagi kita. Seperti ayat ini mau dipun sebatakan. Ada sebuah perumpamaan apa? Qarya ahlakna wa huwa zalimatun. Qarya ahlakna wa hiya zalimah. Yakni negeri yang kami hancurkan. Kenapa? Karena zalimah, karena zalim penduduknya. Sudah diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Nafas nggih mboten tumbas, nafas tumbas mboten Pak. Mboten. Toyo mboten tumbas. Toyo ini apa tumbas? Macam mana niku kata hitungane. Kata hitungane toyo tumbas, angin tumbas padahal semuanya itu disediakan oleh Allah. Allah bahkan mengirim hujan. Allah mengirim hujan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki oleh Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an fahya bil ardi ba'da mautiha. Dan kami turunkan air hujan dari langit supaya apa? Supaya bumi yang mati itu menjadi tumbuh kembali. Yang mungkin nyun sewu kalau musim kemarau ini mungkin akan gersang, tapi Allah turunkan hujan akan menjadi hijau. Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi di negeri Indonesia ini pun tongkat kayu saja jadi nopo tanaman. Nancep ke butin, tukul butinnya. Nancep ke nopo niku daun nopo niku. Lung nek teng mriki lung napa nggih? Lung tancemaken tukul wonten lunge wonten telone didamel olok. Masya Allah. Apa yang tidak tumbuh di negeri kita? Termasuk kurma ditanam di Indonesia tumbuh, di Bogor sudah buah. Coba sekarang dibalik di Arab Saudi. Nanam padi di padang pasir. Coba nanam pisang di padang pasir. Yang di padang pasir bisa ditanam di Indonesia, yang ada di Indonesia tidak mungkin bisa ditanam di padang pasir. Tetapi negeri sana diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu kata Allah. Aku berkahi sekelilingnya. Masyaallah. Nah, keberkahan itu ternyata negeri yang diberkahi oleh Allah adalah negeri orang-orangnya tidak zalimah. Negeri orang-orangnya tidak zalim kepada Allah. Negeri orang-orangnya yang tidak ingkar kepada Allah. Negeri orang-orangnya yang tunduk kepada Allah. Maka dengan ayat yang lain disebutkan law anna ahlal qura amanu wattaqau la fattahna 'alaihim barakatim minas sama'i. Kalau seumpama sebuah negeri yang penduduknya itu beriman, wattaqau takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kata Allah aku bukakan pintu langit.
Rezeki itu dari pintu langit dibukakan, rezeki dari atas, rezeki dari bawah, dari belakang, dari samping, diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau tidak beriman, tidak takut kepada Allah, atau bahkan mungkin banyak yang ingkar kepada Allah, itu menyebabkan terjadinya musibah. Bahkan sampai kalau kita melihat kasusnya Nabi Lut dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka harapannya kalau penduduk Villa Karangsari itu beriman dan takut kepada Allah, insya Allah keberkahan itu akan diberikan oleh Allah kepada penduduknya. Keberkahan itu apa? Artinya keberkahan itu apa? Keberkahan itu apa? Hidup berkah itu apa? Hidup yang merasa cukup, hidup yang merasa nyaman, hidup yang merasa tenang, bahkan semuanya bermanfaat dalam kehidupannya. Banyak orang yang, mohon maaf, orang yang kehidupannya itu sangat luar biasa, tetapi hatinya tidak menjadikan dirinya tenang. Banyak orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi hatinya tidak merasa tenang. Coba ada sebuah gambaran gitu Pak. Ada orang kaya sekali. Bahkan rumahnya itu luar biasa besarnya. Terus kemudian penjaganya pun juga 2, tidak hanya 1. Yang pertama dari jenis manusia, yang kedua dari jenis apa Pak? Dari jenis apa? Loh iya kan rumahnya besar, ajeng masuk rumahnya saja di pintu pagar, terus di depannya ada satpam, terus kemudian di sebelah sana ada penjaga. Yang satpam jenis manusia, yang sana jenis Robot. segawon. Segawon. Lah kan gitu. Itu pun bahkan hidupnya dicukupi, makannya dicukupi, semuanya serba mewah, tetapi dalam kehidupannya dia tidak merasakan tenang. Ada apa? Karena yang terbesit dalam hatinya adalah kehidupan dunia, bahkan sampai kehilangan hartanya sedikit saja, dia sangat khawatir sekali. Dengan kesehatan sangat khawatir sekali. Sudah ada penjaganya, masih takut dinompok Pak rumahnya, dirampok. Sekarang bedakan dengan orang kampung, pintu maibera tahu dikunci, dapat tidur nyenyak. Coba bayangkan. Itu yang membedakan di mana? Di hatinya. Jadi di hatinya. Jadi hidupnya itu masya Allah, dia sangat tenang sekali. Lihat panjenengan, petani di sawah itu macul, tanam tinggi, terus kemudian dia panen dengan begitu bahagianya, seadanya hidupnya, rumahnya juga seadanya, tapi kehidupannya tenang. Tapi juga ada yang rumahnya luar biasa besarnya, hidupnya nggak tenang. Kenapa? Dia berutang. Ada enggak? Kata. Utang di sini wah akhirnya deg napa niku deg niku. Deg teko, pindah melih mriko deg teko melih masyaallah. Kan nonton gue Pak. Ya. Jadi hatinya itu menjadi tidak tenang. Nah, terus alhamdulillah kula panjenengan sami ya. Pun paringi kali Gusti Allah saged makepal wonten ing papan panggenan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan sami ngaji niku dalam rangka ngeces awak kula panjenengan sami. Ibaratipun nyun sewu nek HP nek mboten dices niku dangu-dangu napa Pak? Lobet. Ya, dangu-dangu niku pun soak, rusak, tidak bisa ya. Hati pun juga sama. Ya, kita pun juga sama. Kita ini saat ini sedang ngeces apa yang dices hati. Dices hati. Hatinya supaya apa? Hatinya supaya bersih. Kalau yang salah ya cepat-cepat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Mintalah ampun kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Maka ketika ada orang melakukan sebuah kesalahan, dalam hatinya ada nuqtatus sauda, ada satu titik hitam dalam hatinya. Kesalahan berikutnya titik hitam, kesalahan berikutnya titik hitam. Terus salah, tidak dibersihkan akan menjadi nuqtatus sauda, titik hitam pekat gelap yang menutupi hatinya. Kalau saya boleh mengibaratkan, panjenengan gadah teko niku nek diobong terus, nate napa belakangnya ndak pernah dibersihkan, dibakar ndak pernah dibersihkan, dibersihkan sangat susah sekali. Kalau hitam itu bahkan susah sekali, digosok-gosok pakai napa amplas pun juga sangat susah. Kenapa? Karena sudah rusaknya hati. Kalau saya ibaratkan, karena sudah rusaknya hati, akhirnya menjadi pekat seperti itu, susah untuk disembuhkan. Jadi ibaratnya seperti ini, Masya Allah. Maka kita lihat, Pak, ada ulama yang nopo niku sangat terkenal, ya, yakni cinta niku Agim niku nyanyiane napa, Pak? Jagalah hati. Padahal jagalah hati, jangan konodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Hati itu urgen, Pak. Hati itu urgen. Hati itu yang menggerakkan, penggerak niku hati. Niku hati kilat. Karena hati nanti sekali lagi kita akan membahas masalah hati. Ada yang perlu kita bicarakan. Kalau hati itu ada kolbun, ada nafsun, ada kolbun, nafsun, terus apa mulai? Al-hawa dengan nafsun itu hampir sama. Ya, ada aklun, ada akal. Ya, sekarang pertanyaannya, kolbun, hati panjenengan itu yang mana, Pak? Hati panjenengan sing pundi? Sing pundi? Hati yang sehat. Lagi, hati ini panjenengan sing pundi? Sing cedak paru-paru. Cedak sing pundi? Ora sehat tuh mati. Hati ini sing pundi? Oh, Pak, hati ini yang dekat apa? Dekat paru-paru, di sini ada hati. Kalau seandainya dia punya penyakit liver, hatinya sakit apa enggak? Hati ini sakit apa enggak? Dia terkena penyakit liver, hatinya sakit enggak? Tapi orang ini hatinya kena penyakit liver, taatnya kepada Allah, berbuat baik sama manusia, suka menolong, tidak pernah menyakiti orang. Sekarang dia sakit hati atau tidak? Katanya dokter terkena liver. Tapi katanya Ustadz sinten wau Nur? Sing Imam sinten? Nur Salim. Nggih, katanya itu ndak sakit. Itu hanya sakit nopo jasadianya. Sekarang pertanyaan lagi saya balik. Kalau orang ya, akal ini tunggu Pak. Akal ini tunggu. Otak-otak. Nggih. Akal niku teng. Terus akal niku teng otak mriki nggih. Nggih, teng otak nggih. Kalau hilang akal berarti hilang. Iya kan? Jadi kadang-kadang akal itu juga antara akal ya. Sebelum tadi melebar ke hati-hati macam-macam. Ya, otak ya dengan hati kolbun itu adalah kolbun itu ada yang menyebutkan dia takolab, artinya bolak-balik. Tapi kolbun kadang-kadang juga disebut nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang tenang. Ya, maka dikatakan nafsun. Ada yang mengatakan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu niku napa? Keinginan. Maka di ayat Al-Quran disebutkan inna nafsu al-ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu adalah cenderung ke jelek. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu itu cenderung jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah. Keinginan itu manusia itu cenderung jelek inginnya. Tetapi yang dirahmati oleh Allah keinginannya menjadi baik. Jadi jiwa ada yang mengatakan, wah itu hatinya, hati keinginan hati.
Sehingga nanti timbul perpaduan antara keinginan hati, terus kemudian kemauan dan perasaan. Itulah yang namanya keluarnya akal, al-aql. Bisa memikirkan, bisa membedakan dengan penuh rasa, dengan penuh menggunakan logika. Itulah namanya akal. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat rahmat Allah, sekarang berbicara masalah hati, saya katakan hati adalah urgen. Bahkan hati itu terkenal teng pundi-pundi panjenengan nek teng mriki wonten apa mboten? Hati-hati banyak anak ada ndak? Wonten apa mboten? Hati-hati banyak anak. Yang disebut itu hati. Padahal yang berjalan kaki. Yang melihat mata. Tapi kenapa yang diingatkan hati? Karena kadang-kadang orang melihat tetapi hatinya itu tidak ada, atau akalnya atau apanya itu tidak fokus, maka bisa jadi orang jalan itu matanya melihat jalan tetapi pikirannya, sehingga ketika dia pulang aja kebablasan, Pak. Ini aku mengenek. Pernah ngalamin seperti ini, Pak? Sering. Jadi mau pulang dari masjid, ini aku menggok mengini sih. Iya. Kenapa? Karena antara hati dengan penglihatan, hati dengan mata tidak sejalan. Inilah yang akhirnya dinamakan tidak fokus. Betul? Fokus. Dan hati ini sangat urgen sekali dalam hidup kita. Saya ibaratkan sebagai cermin. Kalau cermin itu kalau sudah kaca cermin itu, kalau kaca cerminnya itu bures, tidak akan mungkin bisa untuk melihat. Tapi kalau kaca cerminnya itu jelas, kaca cerminnya itu bersih, bisa untuk melihat, bahkan melihat di luar daripada cermin, itu pun bisa. Maka hati ini suatu yang sangat urgen sekali. Dan menurut penelitian, Pak, hati ini adalah merupakan sumber manusia itu sehat atau sakit. Itu ada di posisi hati. Ya. Ada inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. In saluha saluha sairu jasadi, in fasada fasada sairu jasadi. Kalau seonggok daging ini benar, maka semua tingkah lakunya benar. Itu ada posisi di hati. Tapi kalau seonggok daging ini salah, maka semuanya yang dia lakukan akan salah. Sekali lagi, hati ini akan menjadikan pengaruh kita sehat ataukah tidak dalam hidup ini. Ya. Bahkan kalau Dr. Agus itu mengingatkan, kenapa kok orang itu punya sakit darah tinggi, kenapa kok orang itu stroke, kenapa kok orang itu melek, itu salah satunya ada di pangkalnya di hati. Ada orang yang mengatakan, oh itu pola makan. Pola makan itu awalnya dari mana, Pak? Hati. Hatinya apa? Orang puas. Loh ya enggak? Sudah makan satu piring sate, pengennya berapa? 5. Keinginan lagi hati. Kalau nggak mau dijaga, jatuh lagi sakit. Belum lagi pikiran. Wes suaminya gemuk gitu ya. Gemuk ada saya. Wes kondangan prasmanan makannya enak apa mboten, Pak? Mboten. Enak luar biasa. Baru mau ngambil nasi saja istrinya udah bilang, aja akeh-akeh. Awas gula kan gitu. Mau ngambil lagi, ya mau ngambil apa itu? Ngambil daging, awas kolesterol. Akhirnya orang situ ngambil, ukur ngambil, napa niku ngambil napa? Sok yang satu mangkok. Inilah yang akhirnya menjadi pikiran bagi istri ya, bagi suaminya. Ya akhirnya akan menimbulkan apa? Timbul penyakit. Termasuk hati itu akan menimbulkan penyakit ketika dalam hati itu ada penyakit-penyakit hati, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa nyuruh sakit dengan orang lain, ada orang yang apa itu dia tidak terima dengan apa yang dikatakan. Hati ini sebenarnya penyakit. Coba bayangkan, kalau kita
disakiti orang pasti akan menghindar, Pak. Gimana? Orang menyakiti kita kan pasti akan menghindar. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan gila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan apa? Kotoran. Apakah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan seperti itu? Tidak. Tapi yang dia balas adalah dengan kebaikan. Nah, ini saya jadi ceritain Pak Wisnu, Pak Windu. Saya jadi cerita. Saya itu orang Klaten. Saya hidup di Solo berapa tahun. Saya terus kemudian ke Jogja. Saya terus kemudian ke daerah Ngapak-Ngapak Kebumen. Katanya kalau nggak ngapak nggak Kepenak. Saya 12 tahun di Panjer, saya 3 tahun di Panggel, 12 tahun di Panjer, dan saya hampir ini saat ini saya di Taman Pinang. Di antara ketiga ini yang saya tempati di Kebumen ini ternyata punya karakteristik sendiri-sendiri. Di Panjer, di Panggel karena saya masih ikut mbah saya. Di Panjer awal komentar saya ditanya ketika di sana kebetulan kami mengontrak rumah, kontrak rumahnya yang Masya Allah, Subhanallah, Allah menolong kami ya. Kami mengontrak rumah selama 12 tahun itu tidak lebih dari harganya 1.200.000. Sudah komplit ya, kamar 3, spring bed silahkan pakai, apa-apa silahkan pakai, termasuk kompor gas dan lain-lain, barang pecah pun silahkan pakai selama 12 tahun. Tapi apa? Komentar masyarakat situ ketika saya sama istri menempati, komentarnya tetangga tanya sama istri saya, Bu Alif, empun diwerohi nopo? Empun diwerohi nopo? Itu karakteristik warna. Dan istri saya kaget dengan spontan menjawabnya nopo? Ya banyak nih wonten tikus nggih wonten. Itu satu. Yang kedua, saya pindah ke Taman Minang. Taman Minang ada karakteristik lagi. Saya itu tidak tahu kenapa saya dibenci orang. Mboten napa-napa, niku lagi latihan berpikir. Tahlil niku saya mau napa-napa. Dan saya pindah ke Taman Minang itu saya dibenci orang. Saya tidak tahu kenapa dibenci. Bahkan ketika saya ruroi, monggo Pak, apa jawabnya? ASU muncul sambil meludah ke sini. Saya tidak tahu salah apa saya. Besoknya lagi saya ruroi, monggo Pak, mapunten, tupai melompat. Saya bingung. Saya sama istri, saya akhirnya komentar sama istri. Nih, kita itu salah apa di sini? Wong di sini kita juga orang baru. Saya juga nggak tahu salahnya apa. Kenapa kok dengan Pak itu saya kok dibenci terus? Pak itu hanya satu orang masalahnya, yang benci itu hanya satu. Pak itu kok saya dibenci terus? Akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, "Mi, udah, sekarang cari beras, cari gula pasir, cari gula Jawa, cari minyak goreng, cari roti tawar, cari susu. Gue ngapa? Pokoknya cari itu." Akhirnya saya sowan Pak ke rumahnya. Sama satu keluarga, termasuk anak saya ajak. Saya hanya ingin minta maaf kalau saya ada kesalahan pada diri saya. Ternyata saya diterima. ASU-nya nggak muncul lagi. Alhamdulillah. Tupai melompatnya nggak muncul lagi. Bulan berikutnya saya ulangi lagi. Berikutnya bulan saya ulangi lagi sampai berkali-kali. Sekarang ketemu saya, bagi tindak Pak Guru mana nih? Artinya apa? Kita kadang tidak tahu. Kita melakukan salah juga kita tahu. Maka mudahlah memaafkan orang lain dan mudahlah untuk meminta maaf orang lain. Kenapa? Itu sumbernya hati. Yang hati itu kalau akan kita pelihara terus kebencian orang dan kita pun ikut membenci, kita akan rusak tubuh kita. Sekali lagi, memaafkan itu menjadi ya, sumber kekuatan kesehatan bagi kita. Ya. Dan bahkan Yun Sewu suatu saat ini keluarga ini berkelahi Pak antara bapak dengan anak. Anaknya sudah punya istri, bapaknya berkelahi dan bawa niku nopo pendel sing nggih pecah napa niku. Watu niku lho, tunggal agung.
Semuanya tidak ada yang berani menolong Pak. Mundur semuanya. Akhirnya udahlah. Bismillah pokoknya tak leh. Ini nek ora di nang-nang ku ngelih tenak salah siji pripun Pak. Meninggal. Dipisah. Ujung punya ujung, punya ujung, punya ujung. Ternyata ada kasus ADART, masuklah dia penjara ke Nusa Kambangan. Dia dan anaknya sekaligus. Terakhirnya menjadi nopo penyadaran. Artinya apa? Saya hanya menceritakan ini, membeberkan ini. Ketika ada orang yang membenci kita, dekati dia, jangan jauh. Ketika kita kok disalahi orang, dekati, kita minta maaf saja. Mudahlah minta maaf. Minta maaf itu buatan bayar. Buatan bayar. Insya Allah nanti akan suka ibu. Kadang-kadang manusia itu emosinya itu sangat apa Pak? Ditonjolkan, dia marah dulu. Tapi ketika dibahasani dengan bahasa halus, ya, mereka akhirnya juga lulus juga. Ibaratnya kalau batu itu ditetesi dengan air lama-lama apa Pak? Pecah juga, rapuh juga. Maka ya, ternyata keras itu lawannya lembut. Allah buat keras, maka sekali lagi Allah buat penghalangnya, yakni kelembutan. Keras dan lembut. Ya. Maka kalau keras hadapi dengan kelembutan, insya Allah. Bapak ibu-ibu yang mendapatkan rahmat Allah, kita berbicara masalah macam-macam hati. Macam-macam hati. Kalau kita berbicara masalah macam-macam hati atau qalbun itu sudah banyak orang yang membahasnya. Ya. Ada qalbun salim, ya. Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Ya. Qalbun salim itu hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim, orang akan masuk ke dalam surga dengan apa? Qalbun salimun, hati yang selamat. Hati yang tidak ada kedengkian antara satu dengan yang lain. Karena salah satu tiket untuk masuk neraka itu adalah mutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati. Kedengkian itu menjadikan tiket masuk neraka. Geting-getingan akan menjadikan tiket masuk neraka. Codaan akan menjadikan tiket masuk neraka. Gampang tuh tiket masuk neraka. Mutus silaturahim. Tiket neraka. Dia meninggal, hati-hati. Ini menjadi tiket masuk. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan di hadis Rasulullah pun juga disebutkan, diperkuat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia sambung silaturahim. Kalau kamu percaya Allah itu Tuhanmu, kalau percaya Rasul Nabi Muhammad itu Rasulmu, kamu sambung silaturahim. Jangan diputuskan. Jadi siapa saja silaturahim dengan istri. Kadang-kadang godaan kali istri nemu tuh. Nanti godaan Pak. Sering. Sering, masya Allah. Godaan kali garwone. Ya, hanya karena apa Pak? Karena tidak ucapannya itu tidak lembut. Ucapannya itu tidak ya, bagus. Apalagi ucapan dengan istrinya dengan ucapan yang kasar, sedangkan ucapan dengan orang lain temannya saja sangat lembut sekali. Ya. Jadi ini menjadi salah satu yang juga ya, menjadi penghancurnya rumah tangga itu karena tidak saling berlembut dalam berucap antara satu dengan lain. Kembali lagi kepada qalbun salim. Illa man atallah biqalbin salim. Yani orang yang masuk, orang yang selamat dengan hati, ya, yang masuk dalam surga dengan hati yang selamat. Masuk ke dalam surga dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kesyirikan. Ya, bersih dari apa? Dari segala penyakit hati. Kalau penyakit hati ini apa Pak? Penyakit hati ini iri. Ya, tangganya bangun. Apa komentarnya? Alah kali paling juga kredit yang BRI kan gitu. Tangganya beli mobil. Mantri nih. Ini kan namun contoh ya Pak ya. Ini kalau gantos BRI ya
ya. Tanggane tumbas mobil, paling napa? Alah paling ya kayak kredit. Bukan mengucapkan subhanallah alhamdulillah ya. Anda bisa beli mobil ya, semoga menjadi keberkahan. Barakallahu fi amwalik. Engkau berkah hartamu, engkau berkah. Keberkahan. Tapi kadang-kadang ada orang yang iri dengki itu tetangganya membangun, yang sibuk itu malah yang lain. Ada orang ya makmur ya. Ada orang dagangnya laris, dagang yang lain yang apa? Yang komentar kayak mesti ngopeni Tuyul. kenapa? Karena sudah curiga dulu, kedengkian dulu yang muncul ya, kedengkian dulu yang muncul. Nah, atau bahkan ini saya itu di komentar kemarin saya sempat bicara dengan institusi. Ada enggak orang yang menghitung harta orang lain? Ada enggak? Oke. Kayak pakai lah enak ya. Orang pengaruh pandemi kalau orang pandemi orang pengaruh. Ada nama betul. Sering. Ini kan berarti orang menghitung hartanya orang Lain. Hati-hati Pak. Ya. Ngitung hartanya orang lain itu bisa jadi penyakit hati Pak. Wis hatinya sakit jadi fisiknya juga sakit, kesel apa? Ngitungi hartanya orang lain yang dia tidak megang hartanya. Terus apa mboten iki? Nggih leres. Ya Allah. Kadang ada orang menghitung hartanya orang lain. Wah, Pak Alim enak. Dua-duanya wong towere loro. Tower loro. Padahal yang berbicara pun juga ya orang mengatakan yang dia ngomong towernya 2 dikatakan ya enak kok anu ya enak kono Pak. Ngono sekali panen B mobil Avanza. Akhirnya lagi komentar yang satu lagi juga berkomentar. Komentarnya apa? Komentarnya ya enak Pak itu karena Pak itu kan tinggal duduk manis ya. Tiap bulan dapat apa? Gaji pensiunan. Orang ini menghitungi harta, sibuk menghitungi harta orang lain, iri dengki masuk dalam tubuhnya, bukan zikir kepada Allah, bukan syukur kepada Allah, malah tambah kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Lebih gede Pak. Jangan malah pun buatan usah ngitungi hartanya orang lain. Kalau ada orang dapatkan kenikmatan, kita doakan ya Allah, semoga ya keberkahan terlimpahkan kepadanya. Itu qalbun salim. Ada qalbun mayit. Sing jenenge mayit niku napa? Mati. Apa artinya qalbun mayit? Hati yang mati. Qalbun mayit, hati yang mati itu adalah hati yang sudah tidak bisa menerima. Jadi hati yang tidak bisa menerima. Khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Khatama ala qulubihim, kata Allah, aku tutup hatinya. Khatama ala qulubihim, sudah ditutup oleh Allah. Jadi hidayah itu tidak akan masuk, kebaikan tidak akan masuk, nasihat tidak akan masuk. Dinasihati bantah terus, Pak. Anda ngomong betul. Dinasihati bantah terus. Diomongin nggih bantah malah. Diberitakan kebaikan, Allah iso ngomong tok. Ngoten iki, Pak. Ya. Jadi iso ngomong tok. Padahal diberikan nasihat. Kadang-kadang dia memberikan nasihat juga salah tempat. Kenapa? Dia menasihati tetapi dia tidak melakukan. Loh, gitu? Nggih. Nasihati tapi mboten nglakoni. Hati-hati, Pak. Misalnya, kalau nasihati anak kula, no, mbok yo ning masjid, ning bapake Ngegim. enggak ke masjid. Saya enggak ke masjid. Contohnya saya saja. Ya. No, ayo ke masjid, tapi saya enggak ke masjid. Ya. Saya bilang, "No, ayo ngaji," tapi saya enggak ngaji.
Berarti kan itu sama orang Jawa mengatakan apa? Jargoni. Kita tarik. Kalau jargoni itu bahasa halus. Jargoni ini teng Jawa niku bahasa halus. Iso ngajar ra iso nglakoni niku tesih halus. Mari kita lihat ayat Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak berakal? Cara Jawane apa kowe ra ndek utek? Lu iya, kamu perintah, kamu tidak melakukan. Apa kowe ra ndek utek? Niku kasar lho, Pak. Iya betul. Gurune kongkon perintah. Ki kudune ngene, kudune sing diresiki lho, sing diresiki itu bukan situ. Harusnya gurunya apa? Saya guru loh, misalnya kerja bakti selekor. Harusnya yang diresiki ini lho, rumput-rumput ini. Mandor gurunya. Dibayar murid. Tapi kalau seandainya saya memberikan contoh, orang anaknya apa yang terjadi? Anaknya mereka malu sendiri. Akhirnya apa? Pun beri Pak Guru kalau tak. Kenapa? Contoh, berikan keteladanan. Kadang-kadang guru perintah karo muridnya perintah kok apa nanti? Wah, Pak Guru isone perintah stop. Iya kan? Suruh kerja bakti, ya gurunya tinggal petenteng sambil nunjuk Pacitan. Nunjuk. Nah ini menjadi tarbiyah atau pendidikan yang paling tinggi adalah dengan qudwah, keteladanan. Kalau bapaknya merintahkan anaknya suruh ke masjid, yo bapaknya datang. Kalau anaknya disuruh ngaji, yo bapaknya melu ngaji. Anak akan ikut. Panjenengan pirsani, kalau ya panjenengan baca Al-Qur'an di rumah, panjenengan punya anak kecil di rumah, baca Al-Qur'an, anak kecilnya dekat kepada jenengan, pegang Al-Qur'an, bahkan dia buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, walaupun bacaannya itu nggak ngerti. Kenapa? Karena dia masih kecil, ngomong aja belum bisa. Dia menirukan, berusaha untuk menirukan. Menirukan apa? Orang tuanya. Kembali kepada hati yang sakit. Tadi adalah iri dengki. Penyakit hati berikutnya adalah sombong. Sombong ini al-mutakabbir. Izalatul haq wa ghamtun nas. Kalau definisi dalam kitab-kitab. Izalatul haq wa ghamtun nas itu apa? Sombong itu izalatul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Lah kowe ngerti apa? Kowe isih bocah cilik, ilmumu isih cetek. Hati-hati. Ini adalah penyakit sombong. Kenapa? Meremehkan orang lain. Padahal antara satu dengan yang lain Allah berikan kelebihan. Allah berikan kekurangan, Allah berikan kelebihan antara satu dengan yang lain. Dan ciri orang yang sombong ketika diberikan yang tahu yang benar dia tolak. Ketika diberikan kepada kebaikan dia tolak. Itu ciri sombong, Pak. Maka kalau kita diingatkan anak kita, Pak, nggih kedaya pun ampun wonten lah. Diingatkan anak kita. Maka ketika salah akui kesalahannya. Kalau tidak, Allah kabar baik piye be ora oleh, hati-hati, berarti sombong, Pak. Itu diingatkan oleh anak kita. Diingatkan oleh istri kita. Istri kita mengingatkan, Pak jane ya nek ngono kuwi ya ora apik. Allah wong wedon meneng apa. Hati-hati. Ini berarti bapaknya apa, Pak? Sombong. Wedon ngerti apa ora? Meneng apa? Meneng malah tambah anteng. Ngoten niku, Pak. Meneng tambah anteng. Nek swara malah tambah apa, Pak? Berat. Padahal masuk istri niku napa? Menasehati. Istri pun juga nanti menasehati sama suami pun juga menasehati sama istrinya. Coba sekarang Pak saya tanya, Pak. Istri panjenengan nek jenggot tangan dandan apa mboten? Dandan. Nek nang omah? Nek jenengan pengen nasihati. Ya. Bu.
dalam pengajian malam ini aku dapat bahwa ya, istri yang baik itu ketika dipandang oleh suami syaratka idza nazarta, sangat indah dipandang suaminya. Maka alangkah baiknya kalau di rumah jenengan dan jawaban itu gimana Pak? Jawabannya gimana sih Pak? Istrinya jawab, Allah mau tenden barang anak-anak kamu. Wis payu iki. Jawabnya wis payu ini. Kalau jawabnya wis payu, dia yang benar itu malah dia tolak Pak. Yang benar dia tolak. Padahal ya, istri itu miliknya siapa? Suami. Sangat senang ketika suaminya memandangnya dan dipandang suaminya menjadikan berpahala. Tapi ketika dipandang orang lain dan orang lain timbul syahwat kepadanya, apa yang terjadi? Masya Allah. Ternyata dosa-dosa Pak. Nah, itu kalau dinasihati seperti itu, sudah ditolaknya, oh berarti ini sombong ini meremehkan. Ini kalau atasan pun juga sama. Atasan diingatkan bawahannya, ya, ketika ya, bawahannya telat, apa komentar atasannya? Kamu kok setiap datang ke kantor telat? Gentian atasan yang telat. Lampu tak pengen nopo kok telat? Di sini apa enggak? Dimutasi, Pak. Oh, malah dimutasi. Dimutasi sombong itu. Ketika dia melakukan kesalahan malah. Jadi sekali lagi ya, sombong itu adalah penyakit hati. Iri, dengki, sombong. Sombong nanti ya teman dekatnya adalah ria, ya, pamer. Jadi itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah kelompok jenis hati yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu campur aduk, al-ikhtilaf, tercampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Kadang melakukan kebaikan, kadang juga melakukan keburukan. Itu hatinya sakit. Atau hati sakit itu ada yang menyebutnya dengan al-qalbun mangkus, hati yang kurang. Al-qalbun mangkus itu adalah ya tanda-tandanya penyakit hati. Di qalbun mangkus salah satunya idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau menegakkan sholat ada rasa malas, ini hati-hati. Ini pun juga penyakit hati. Ya, jadi penyakit hati itu adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika menegakkan sholat dia bermalas-malas untuk menegakkan sholat. Ini masuk kategori penyakit-penyakit hati atau hati yang sakit. Kalau sudah bubur sholat, bubur mencari ilmu, bubur ngaji, bubur napa meleh Pak, bubur silaturahmi, bubur berkata perkataan yang kotor dan lain sebagainya, ini menunjukkan hati kita lagi sakit. Tapi yo kadang kelingan. Astagfirullah. Saya itu punya napa Pak, anak-anak kecil itu. Ya, anak kecil itu kadang-kadang itu main di tempat saya, anak-anak itu main 10 orang. Ya. Kadang-kadang ucapan itu muncul itu kadang-kadang karena di masyarakat hal yang biasa Pak. ASU itu kadang-kadang biasa. Anak-anak kecil ngomong ya, ASU biasa. Ya, ngomong asem juga biasa. Terus napa niku kambing juga biasa itu. Nah, ya. Ada yang cingire barang itu. Wonten apa mboten, Pak? Wonten cingire. Sekarang itu agak anu lagi, agak melebar diperhalus. Ya, anjay, hati-hati. Ini diperhalus. Jadi buruk tapi ternyata diperhalus. Dan itu sudah merambah ke anak-anak kecil. Tapi ketika saya dengarkan itu, ada orang mengatakan anjay, saya katakan, harus beristighfar 3 kali. Ya bi, astagfirullahaladzim. Dia lakukan itu. Sampai suatu kemarin saya mancing di belakang. Ada anak mancing, saya ikut mancing. Kepleset. Apa yang dikatakan? ASU pertama. Lihat saya, astagfirullahaladzim. 3 kali.
Jadi ternyata mendidik itu bukan anak kita saja yang dididik, tapi anak masyarakat. Sama kalau sangat indah sekali Pak. Nyun sewu di sini ya, di masyarakat Villa Karangsari itu bukan hanya anak-anak kita yang kita didik, tapi ketika masyarakat ada anak-anak orang lain yang melakukan kesalahan, kita ikut mendidiknya. Tapi permasalahannya akhirnya apa? Kayak kenapa Pak? Akhirnya apa? Merasa anaknya diomahi. Wani-wanine kudu anake padahal maksudnya apa Pak? Baik untuk mana saat itu. Kemarin saya diwaduli, anak saya dimarahi tangga saya. Ketemu saya Pak, matur nggih panuwun. Anak saya sudah diingatkan. Nggih, ampun bosen-bosen nonton niku. Bahkan tetangga datang ke rumah, Pak kula nderek, mengkene anak kula nggih salah dipun ingatkan. Kalau sudah seperti ini Pak, Masya Allah, nanti masyarakatnya akan terbentuk kebaikan, saling mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis. Tapi kalau ini didiamkan, apa yang terjadi? Akan merusak lingkungan. Nah, jadi akan merusak lingkungan. Artinya, kita mriki kula lewat Jogo Tonggo. Jogo Tonggo itu bukan hanya nopo Pak, bukan hanya masalah Covid saja, tapi semuanya, termasuk kebaikan, keburukan, ada kesedihan yo sama-sama. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu batang tubuh, saling bantu membantu, ora sah pediren. Pediren ngertos mboten Pak? Gitu. Tangan kanan dengan tangan kiri saling bantu. Nek tangan kiri ini sing gatel sing ngukur kanan nggih. Nggih, sing ngukur kanan. Nek kiri gatel sing ngukur kanan. Nek sikile sing gatel sing ngukur tangan. Tapi nanti kalau ada yang membahayakan tubuh sing maju sikil. Kan ngoten niku, Pak. Ya. Dan mereka sudah bekerja. Coba bayangkan, panjenengan melihat snack yang terpikir mata melihat snack. Akhirnya mata melihat snack, lapor kepada otak, "Tak, itu ada snack." Itu kan gitu. "Tak, itu ada snack." Otak mengatakan, "Ngan tangan, ayo ambil." Akhirnya tangannya maju. Melihat ketika dibuka, ternyata snacknya macam-macam. Akhirnya apa? Matanya mengatakan, "Tahu tak, itu snacknya aneh banget. Mau pilih yang mana?" Oh, ternyata pilih akhir-akhirnya. Akhirnya otak mengatakan pada tangan, "Ambil." Akhirnya tangannya mengambil, dibuka. Otaknya mengatakan, "Masukkan ke dalam mulut." Mulut akhirnya mengunyah, ayo bekerja, giginya bekerja, lidahnya pun akhirnya juga bekerja. Terus kemudian tertelan, akhirnya untuk tubuh. Dan tidak ada pedirannya. Tidak ada pediran, tidak ada irian, tidak ada. Coba tangan kanan ngambilnya yang enak-enak, tangan kiri. Gak enak ya tangan kiri, tangan kanan ya. Sing diambil roti, sing diambil makanan yang besar. Saya. Tidak ada yang protes. Maka jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti satu batang tubuh, saling menguatkan, saling berguna, satu dengan yang lain itu berguna. Tidak ada yang tidak berguna, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya hidup itu adalah penuh dengan kemanfaatan. Dan tidak putus asa. Nih tangan kiri ini tidak putus asa, tidak pernah putus asa tangan kiri. Wah, tangan kanan enak-enak terus. Aku pun bagian sing ora. Wis pirang tahun aku bagiannya ora. Aku mutung bae lah wis ora. Ndak ada Pak. Yo sewu, ndak pernah mutung. Sini ndak pernah mutung tangan ini lho. Ndak pernah mutung balap dia itu dapat jelek terus. Kenapa? Konsep yang dibangun adalah wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'su illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena yang bersifat putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau kembali panjenengan tarik panjenengan sholat setiap hari 5 kali. Panjenengan sholatnya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk pujian manusia. Tidak.
Yang akan saya cari pujian Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia itu bisa meninggikan, juga bisa rendah. Kalau kita akan mencari kehormatan di mata manusia, mungkin bisa Allah akan berikan kehormatan itu. Tapi juga Allah akan mudah mencabut kehormatan itu. Yang tadinya berangkat pakai mobil, wah melaku be dikarpeti, mau membuka mobil dibuka ke, melaku dipayungi. Dari berapa tahun berikutnya jalan di borgol pakai baju oranye, masuk mobil bukan mobil yang mewah tapi mobil Tahanan. Hubungan. Ambulan. Ya. Wing-wing itu wonten kali Pak, yang kadang ambulan kadang. Lu kan seperti itu akan mudah bagi Allah itu menghinakan makhluk itu. Maka dalam hidup yang kita cari adalah sebenarnya ya, keridhaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Kalau toh saya itu diberikan amanah, maka semuanya adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Kenapa? Sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang. Selama kita masih diberikan hidup, ya, berikanlah kemanfaat kepada orang lain. Karena itu adalah menjadi tabungan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menjadikan kita itu tidak bisa beramal, pemutus amal. Apa itu? Kematian. Selama masih hidup, ya, jadikan diri kita itu bermanfaat bagi orang lain dan bekerja dan melakukan segala aktivitas itu karena Allah, bukan karena manusia. Jadi itu adalah qalbun marid, hati yang sakit. Itu 3 hati, ya, moga kita bisa mengambil hikmah, ya, bahwa 3 hati itu saya yakin dalam kehidupan manusia itu pasti ada yang hatinya selamat, ada yang hatinya sakit juga ada, bahkan ada yang hatinya tertutup mayit juga ada. Jadi monggo kita berusaha untuk sama-sama sekuat tenaga, ya, menjadikan bahwa hati kita itu menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Makaten mungkin ingkang saged kawula aturaken, kula nyuwun kenging samudra pangasami, pilih perintah tentu atur kawula ingkang boten meranani ing penggalih saestu dalem nyadong bumi pangapunten. Ada tanya jawab napa mboten nggih? Ada, monggo kula kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ustaz Muhammad Muhammad memberikan pelajarannya. Semoga apa yang beliau paparkan tadi ada 3, kita bisa ambil ibrahnya. Kemudian saya buka satu penanya karena mungkin malam saat itu dipersilakan bapak-bapak atau ngomong. Bagaimana caranya untuk merawat hati kita supaya senantiasa masuk dalam kebenaran dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat kita itu supaya menjadi qalbun salim, hati yang sama. Sebenarnya hati ini diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi Allah pun juga memberikan strategi untuk merawatnya. Apa strategi untuk merawat hati? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa zikir kepada Allah menjadikan hati yang tenang. Kriteria indikator hati yang tenang itu adalah hati yang tenang. Maka tetapi berkenaan dengan cara merawatnya itu adalah yang paling utama, selalu mengingat Allah. Hati kita selalu mengingat Allah. Yang kedua, mengikhlaskan amal. Ikhlasu fil amal. Bahwa ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Jadi bukan pekerjaan lisan.
bukan pekerjaan jasa dia, tapi pekerjaan hati itu ikhlas. Ada orang memberikan sesuatu ditanya, misalnya ada orang beli jujur orang lah, bukan nanti jangan ngomong lah ini juga rasanya ikhlas loh, ikhlas. Jadi kata ikhlas itu, mohon maaf, kata ikhlas itu ikhlasnya itu macam-macam. Ada ikhlas terpaksa, ya, karena nggak ada jujuran. Nek ada jujuran ditarik apa tuh? Karena nggak ada jujuran akhirnya apa? Ikhlas terpaksa. Jadi memang itu kalau ikhlas terpaksa itu adalah proses yang untuk menjadi ikhlas. Maka ya, ikhlas itu memang harus dipaksa. Ya. Jadi karena kebiasaan itulah akhirnya menjadi orang yang pertama suruh infak ke masjid misalnya 100.000 itu berat Pak nek Jumatan. Ya kan? Berat. Ya. Gak usah jauh-jauh 100.000, 20.000 nyemplung ke nek Jumatan ya abot Pak. Ini nek nyemplung ke infak teng warung dienggo al-mudud enggak. Itu pun juga sudah ikhlas. Saya kata sudah alhamdulillah Pak. Saya lontong kalau 2000 lontong. Tapi itu adalah proses latihan untuk menjadi apa Pak? Ikhlas. Proses untuk latihan menjadi ikhlas. Apalagi yang sama sekali tidak. Maka untuk membersihkan hati adalah mukhlis. Untuk ikhlas yang kedua. Dan yang ketiga, tundukkan hati. Artinya tundukkan hati, rendahkanlah hati. Hilangkan rasa berbangga diri. Ini pun juga ya, yang berbangga diri itu menjadikan hati ini rusak. Ya. Berbangga diri itu adalah kenapa kok iblis? Ya. Kenapa kok iblis itu dikeluarkan dari surga oleh Allah? Ya. Kenapa kok iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah? Yang tadinya iblis itu di surga bersama Adam dan Hawa dan malaikat. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Iblis pun akhirnya ditafsirkan kitabnya itu kan. Dan ingatlah ketika Allah berkata pada malaikat, oh berarti iblis bagian dari malaikat. Ternyata bukan, dijelaskan di ayat lain, minal jinni faqasaku min amrillah, dari golongan jin yang kufur kepada Allah. Berarti di surga itu ada jin, ada malaikat, ada siapa? Ada Adam. Ya. Terus kemudian diperintahkan untuk sujud. Nah, bagian iblis ini tidak mau sujud. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, jawabnya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Gengsi teman, orang level. Orang level. Kok saya suruh sujud sama Adam? Enggak level itu. Sampai akhirnya apa? Allah perintahkan fahruz fa innaka rajim. Keluar kamu dari neraka. Keluar kamu dari surga. Fa innaka rajim, tempatmu di neraka jahanam. Tapi akhirnya apa? Iblis itu meminta kepada Allah. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, izinkanlah aku diberikan waktu. Wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan gelincirkan manusia semuanya. Itu jadi setan, jadi iblis. Jadi jadi iblis itu memang akan menggelincirkan semua manusia. Kenapa? Karena dia sudah dinyatakan oleh Allah sebagai yang sesat. Kenapa? Karena sombong itu tadi. Maka sombong pun juga salah satu tiket tidak masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man fi qalbi misqala dzarratin min kibari.
tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada setitik kesombongan, tidak akan masuk surga. Maka jaga hati dari rasa sombong, pamer, riya. Hati-hati kalau sudah ada rasa-rasa itu, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, zikir kepada Allah, bersihkan hati, ya. Sehingga hati itu kembali kepada kebersihan. Jadi sekali lagi merawat hati yang paling pokok adalah zikir kepada Allah, ikhlaskan hati kita untuk berlatih ikhlas dan latihlah ya, hati kita untuk menghindari dari hal-hal yang batil. Kasih Allah. Yang telah dimaafkan subhanallah walhamdulillah syahadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara di acara. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara berikut. Tapi sebelumnya ada informasi dari Pakar untuk pada malam hari ini telah dikumpulkan infak sebesar 107.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah memberikan rezekinya. Semoga Allah berkati dalam segala yang baik. Baik, kita masuk ke acara penutup. Tapi sebelumnya saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya dibawakan itu maaf dan sebesarnya. Kita tutup kajian mujahid pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.